Oke guys, kali ini kita akan melanjutkan surah Al-Baqarah ayat 177. Poinnya di sini yaitu pokok-pokok kebajikan. Nah, mari kita lihat di ayat 177 ini. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, menurut penafsiran saya pribadi, di ayat 177 ini, kalau kita hubungkan dengan hadis, nah mari kita lihat dulu hadisnya biar tidak salah paham. Hadisnya di sini menurut Abu Qatadah, kaum Yahudi beranggapan bahwa kebajikan itu adalah beribadah menghadap ke barat, sedangkan kaum Nasrani meyakini bahwa ibadah itu menghadap ke timur. Oleh sebab itu Allah menurunkan ayat ini. Nah, di sini sangat jelas kalau kita hubungkan dengan hadis tadi. Di sini poinnya Allah menentang atau memberitahukan kepada mereka, percuma kalian berdebat beribadah yang baik itu antara barat dan timur gitu. Orang Yahudi beranggapan yang baik beribadah itu ke arah barat, sedangkan Nasrani beranggapan beribadah itu ke arah timur yang baik gitu. Nah, padahal di sini Allah menegaskan, percuma kalian itu memperdebatkan yang baik barat dan timur. Kalau kalian tidak percaya dan tidak beriman kepada aku, kata Allah, percuma kalian memperdebatkan itu. Nah, di situ poinnya. Lalu disambung lagi. Jadi yang pertama itu kamu beriman kepada Allah, terus hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang kamu cintai kepada kerabat, anak yatim. Jadi sedekahlah intinya di sini, sedekah, terus mengasihi orang-orang miskin, mengasihi hamba sahaya. Hamba sahaya ini seperti budak-budak gitu yang tersakiti, yang sangat-sangat tragis gitu. Kita menyayangi mereka, terus melaksanakan salat, menunaikan zakat, terus orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan. Jadi orang yang sabar dalam kemelaratan, dalam kemiskinan, dia selalu sabar. Dia percaya kepada Allah, Allah akan memberikan yang terbaik nanti gitu. Dan mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini sangat dijelaskan sebegitunya. Begitulah orang yang bertakwa itu, kata Allah. Yang penting kamu beriman kepada aku, kata Allah, dan kamu menjadi manusia yang baik. Di antara yang lain itu kamu mengerti, memahami, empati, simpati, dan sebagainya. Itu yang saya dapatkan makna di ayat ini. Buat kalian yang terlalu dalam, silakan kolom komentar. Lalu kita lanjutkan di ayat 178. Nah, ini poinnya yaitu kisas dan hikmahnya. Nah, mari kita lihat di ayat 178 ini. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Nah, menurut penafsiran saya pribadi, di ayat 178 ini diberitahukan kepada orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisas. Kisas itu hukuman yang semisal kejahatan yang dilakukan atas diri manusia. Misalnya
membunuh. Jadi orang itu sengaja membacok orang itu sampai mati. Nah, orang yang membacok ini itu juga harus dibacok juga biar mati. Nah, mungkin kita ngelihat di sini sadis. Padahal di sini kita lihat dulu ya. Padahal di sini, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas. Jadi di sini diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas. Jadi hukuman yang setimpal jika orang itu membacok, membunuh. Misalnya ada orang membacok anakmu, lalu kamu bacok juga dia dan kamu bunuh juga dia, itu diwajibkan. Namun kita lihat dulu sambungannya. Orang merdeka dengan orang merdeka, orang yang dibunuh dengan orang yang dibunuh juga, gitu istilahnya. Perempuan dengan perempuan, tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya. Jadi ketika orang itu membunuh anakmu dan orang itu memohon maaf dan mengganti rugi, kamu masih nggak terima, dan itu mungkin kamu diwajibkan untuk membunuh dia atau dihukum mati atau dipancung atau diapakan yang setimpal dengan perbuatannya. Itu diwajibkan. Mungkin kita melihat di sini, wah kejam dong Allah, wah bukan Tuhan dong kalau seperti itu. Justru di sini ditegaskan oleh Allah bahwa apa yang kamu lakukan itu yang akan kamu pertanggungjawabkan. Begitu juga ketika kita lakukan di dunia seperti ini, di akhirat nanti kita akan mendapatkan apa yang kita laksanakan. Nah, di dunia diterapkan seperti ini. Jadi Islam itu sebenarnya simple dan sangat-sangat luar biasa. Ketika kita bertakwa, apa yang diizinkan Allah dan apa yang dilarang Allah itu kita laksanakan, nanti akan baik juga ke depannya. Itu kalau menurut penafsiran saya pribadi. Buat kalian yang terlalu dalam, silakan kolom komentar. Mari kita lihat sambungannya. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik. Jadi kita ikuti dengan baik dan membayar diat. Diat itu seperti tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Nah, itu solusi, masih dikasih solusi. Jadi sekejam-kejamnya kamu, misalnya ada orang membunuh anakmu, terus sekejam-kejamnya memang orang itu harus kita bunuh, tetapi di situ Allah juga memberikan rahmatnya untuk mengasihi orang yang membunuh ini tadi. Jadi masih dikasih kesempatan itu gitu loh. Jadi awalnya Allah itu mewajibkan dengan sangat kejam, tetapi ada loh faktor-faktor. Jika kalau misalnya kamu seperti ini, kamu bisa kok dimaafkan, gitu istilahnya. Bayangkan betapa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar luar biasa. Dan memang nggak ada konsekuensi sebenarnya. Kalau misalnya orang itu membunuh, memang harus dibunuh. Tetapi di sini, kalau orang itu meminta maaf sama kamu dan mengakui kesalahannya, membayar denda setimpal, itu kamu direkomendasikan untuk memaafkannya. Ya, direkomendasikan untuk memaafkannya dan mengikutinya dengan baik. Tetapi ketika kamu tidak merasa itu nggak cukup untuk membayar nyawa anakmu, ya terserah kamu, dan kamu juga nggak akan berdosa dengan hal itu. Itu menurut penafsiran saya pribadi, karena memang wajib. Jadi ketika wajib ini kamu laksanakan, kamu tidak akan mendapatkan dosa, dan ketika kamu maafkan, malah kamu dapat pahala. Nah, itu tinggal kamu yang memilih. Itu menurut penafsiran saya pribadi. Lalu kita lanjut di ayat 179. Dan dalam qisas itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Nah, jadi di dalam qisas itu, di dalam misalnya nyawa dibayar nyawa itu, ya biar mudahnya, ada jaminan kehidupan bagimu.
Nah, menurut penafsiran saya pribadi, mungkin di sini ketika orang itu membunuh anakmu, terus kamu bunuh juga dia, itu kamu nggak dapat pahala dan nggak berdosa juga. Nah, itu kemudahannya menurut penafsiran saya pribadi. Tetapi ketika orang itu kamu maafkan, kamu mendapat pahala. Jadi kehidupan kamu akan dipenuhi dengan amal yang baik di dunia sampai ke akhirat. Nah, itu menurut penafsiran saya pribadi. Buat kalian yang terlalu dalam, silakan kolom komentar. Nah, mari kita lihat di ayat 180 yang berisi tentang wasiat. Nah, kenapa dilompat-lompati? Karena lompatannya itu jelas, ringkasannya itu jelas, poin-poinnya itu jelas. Ya, di ayat 177 tadi berisi tentang pokok-pokok kebajikan. Terus di 178 sampai 179 berisi tentang kias dan hikmahnya. Lalu di 180 ini berisi tentang wasiat. Nah, ini sangat jelas sekali kalau kita memahami makna sebenarnya. Kita lihat di ayat 180, diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabatnya dengan cara yang baik sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi diwajibkan atas kamu. Jadi kita itu diwajibkan berwasiat gitu istilahnya. Meskipun kita nggak tahu umur kapan, tetapi kita diwajibkan untuk wasiat biar nanti orang yang mengolah kehidupan dunia kita ini bisa memanfaatkannya dengan baik dan kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak gitu. Itu poinnya. Jadi itu sebagai kewajiban orang-orang yang bertakwa. Nah, itu tidak perlu saya jelaskan panjang lebar, kalian akan mendapatkan makna di balik ayat 180 ini. Lalu kita lanjut di ayat 181. Ini masih tentang wasiat. Barang siapa mengubahnya, wasiat itu setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi misalnya ketika kamu mau berwasiat, mau meninggal, mungkin kamu akan ngerasa bakal nggak akan di dunia lagi, kamu berwasiat, harta 100 juta ini saya khususkan untuk anak yatim piatu gitu istilahnya, karena dia punya anak 2 misalnya. Lalu anak yang 2 ini nggak setuju mengubah gitu istilahnya. Barang siapa mengubahnya wasiat itu setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Namun belum sampai di sini, mari kita lanjutkan di ayat 182 sambungannya. Tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ketika kita mengubah itu karena misalnya wasiat itu nggak cocok gitu, misalnya merasa terkhianati, misalnya harta orang tua yang tadi itu sisa satu-satunya itu tinggal 100 juta itu gitu, padahal 2 orang anaknya ini sangat kelaparan, jadi miskin, dua-duanya ini miskin gitu istilahnya. Tetapi harta yang 100 juta ini malah dikhususin untuk anak yatim gitu. Itu kan tentu akan tidak baik gitu. Maka akan lebih baik dirubahlah. Nah, ketika dirubah memang yang lebih baik, itu nggak masalah gitu. Itu poinnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, katanya di situ. Jadi itu nggak masalah. Tapi ketika memang semua sesuai porsinya, tetap kita berubah-ubah itu akan mendapatkan dosa. Itu menurut penafsiran saya pribadi. Buat kalian yang terlalu dalam, silakan kolom komentar.